Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan jaringan komputer. Kita akan eh, membahas terkait dengan DHCP. Jadi DHCP itu apa? Jadi kepanjangannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, kepanjangannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau sering disebut dengan DHCP. Apa yang dimaksud dengan DHCP? DHCP adalah eh, protokol jaringan komputer yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung di jaringan. Jadi dia akan memberikan eh, IP otomatis ke perangkat yang ada di dalam jaringan. Nah, kita akan lanjutkan ke fungsi dari DHCP. Nah, fungsi dari DHCP sendiri, yang pertama adalah memberikan alamat IP secara otomatis pada perangkat di jaringan kita. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko konflik IP karena IP diberikan secara dinamis. Jadi kalau kita statik, bisa aja nanti IP-nya sama. Jadi kalau IP-nya sama, nanti akan terjadi konflik di jaringan kita. Kemudian mengatur parameter penjaringan lainnya seperti gateway, DNS, dan juga listen. Oke, kita akan praktekkan untuk DHCP ini. Jadi topologinya adalah kita punya internet, ada ISP di sini dengan IP. Nanti IP-nya disesuaikan aja sama IP-nya teman-teman semuanya. Kebetulan ini IP saya dari internet adalah 192.168.9.1/24 yang mengarah ke router satu di port 1. IP-nya adalah 192.168.9.2/24. Kemudian eh, nanti dari sini, nanti router satu ini kita koneksikan ke internet, router satu ini. Kemudian kita punya klien namanya router 2. Nah, port 2-nya ini mengarah ke router 2 ini, port 2 yang ada di router satu. Nah, port 2 yang ada di router satu ini akan memberikan IP dengan gateway yang ada di router port 2 ini 192.168.100.1/24 dan memberikan IP secara dinamik. Jadi kita akan setting DHCP server di sini dan juga DHCP klien di sini. Kalau teman-teman langsung pakai laptop atau pakai komputer, nanti di sini klien nggak perlu pakai DHCP klien. Langsung aja klik IP-nya secara dinamik aja. Oke, kita akan praktekkan di VirtualBox kita. Jadi prakteknya adalah router satu dan router 2 ini aja. Yang lainnya diabaikan aja. Konfigurasi jaringan yang ada di router satu sama router 2. Nanti kita klik di jaringan. Untuk port satunya nanti adaptor terbridge, jadi dia akan sama sejajar networknya dengan network laptop kita atau komputer kita. Adaptor 2 nanti masuknya jaringan internal dengan nama LAN satu. Ini yang untuk router satu ya. Oke. Nah, untuk router 2 pengaturannya jaringannya nanti kita hanya pakai satu jaringan aja, adaptor jaringan internal dengan nama LAN satu kita samain dengan port 2 yang ada di router satu tadi. Oke. Ini pasti sudah paham kalau mengikuti video-video saya sebelumnya. Oke, kita fokus di router satu sekarang. Kita lihat juga topologinya. Kita jadi fokus ke sini. Alamatnya adalah 192.168.9.1/24 di internetnya. Jadi di router satunya, yang port satu yang mengarah ke ISP adalah IP-nya statik 192.168.9.2/24. Oke. Nah, sekarang fokus di router satu. Kita masuk usernya admin, passwordnya kosong karena masih default. Kita reset aja supaya settingannya benar-benar hilang. Memang settingan dari nol gitu ya.
Oke, sudah selesai risetnya. Kita masuk admin, passwordnya kosong, enter. Biar hilang settingannya, kita ketik R di sini. Kita masuk ke sistem identity, set name, R1 aja. Print sudah berhasil, internet, interface maksudnya, set 0, name, ETH1, ISP. Saya print lagi, set 1, name, ETH2, LAN atau R2. Oke, kita print, kemudian kita masukkan IP address-nya tadi yang untuk di sini, yang ke arah ISP adalah 192.168.9.2. Add address 192.168.9.2 / interface-nya ETH1. Oke. Kemudian kita hubungkan internetnya, jadi masuknya IP root. Ini agak cepetan karena saya rasa sudah mulai paham. Add DSP address 0.0.0.0/0. Di video saya yang sebelumnya juga sudah ada ya. Gateway 192.168.9.1 untuk gateway-nya. Oke, sekarang sudah bisa ping ke 888 atau ke internet sebenarnya. Oke, ke DNS belum bisa karena kita belum setting IP DNS. Set server 888 aja. Halo remote request yes. Kemudian kita setting NAT-nya IP firewall NAT, add chain, source NAT, action, masquerade aja. Oke, sudah selesai untuk settingan konfigurasi yang ada di router 1. Kita coba masuknya pakai Winbox aja. Jadi untuk router kita adalah 192.168.9.2. Nanti kalau teman-teman belum punya Winbox, silahkan di-download aja Winbox-nya dari internet, ada banyak dari dari situs mikrotiknya 192.168.9.2. Loginnya admin, passwordnya kosongkan aja, kemudian connect. Oke, dengan menggunakan Winbox kita lebih mudah untuk administrasi jaringan kita. Saya close aja dulu. Oke, tadi kita sudah setting IP address, ini sudah ada. Kita sudah setting sebelumnya adalah IP root, ini. Kita sudah setting IP DNS, ini. Kita sudah setting IP firewall NAT di sini tadi. Oke. Selanjutnya kita akan setting IP DHCP server, tapi sebelum DHCP server kita alokasikan dulu, kita lihat topologinya lagi. IP-nya yang di port 2 yang ke arah ke router 2 adalah 192.168.100.1/24. Jadi kita masukkan di sini 192.168.101/24 ke arah Ether 2. Oke, ini ke klien Ether port 2. Yang port satunya kita komen juga ke ISP. Oke, sekarang kita setting DHCP servernya IP DHCP server di sini, kemudian DHCP setup. Ini arahnya untuk DHCP servernya ke arah mana? Ke router 2 kan? Ini router 2. Router 2. Kemudian next, ini DHCP space-nya, DHCP address space-nya nanti network address di yang IP yang ke arah router 2 yaitu 192.168.100.0 ya network address-nya /24. Next, gateway-nya ini sesuai dengan IP yang sudah kita setting di router 1 di port 2 yang mengarah ke router 2. Next, ini address pool-nya adalah nanti IP yang nanti akan diterima otomatis oleh klien. Jadi segmennya adalah 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.254. Next, DNS servernya ini last time-nya. Nah, ini peminjamannya adalah 3 hari untuk default-nya. Kita juga bisa setting misalkan 10 detik, 10 menit gitu, 15 menit dan lain-lain. Ini nanti misalkan last time itu maksudnya gimana? Jadi nanti misalkan kita sudah nggak terhubung ke jaringan tersebut, nanti otomatis akan ke-kick otomatis, ketendang otomatis ke IP kita gitu. Next.
Nah, DHCP-nya sudah tersetting. Oke, jadi konfigurasi DHCP server yang untuk ke arah router 2-nya sudah tersetting. Kita coba cek listnya belum ada yang connect ya, karena router 2-nya belum kita setting. Sekarang kita akan setting di router 2. Oh, router 1 harus tetap dinyalakan ya, karena nanti internet router 2 itu dari router 1 ya. Jadi router 1 harus tetap dinyalakan. Nah, sekarang kita ada di router 2-nya. Ini router 1 kita minimize saja. Oke, router satunya di minimize saja. Nah, router satunya sudah bisa di remote. Oke, sekarang kita fokus di router 2. Usernya admin, passwordnya kosong. Kemudian kita reset juga, sistem reset. Yes aja. Nah, usernya admin, passwordnya kosong. R, kemudian sistem identity, set name, R2. Interface, set nol, name, ETH1 ke R1. Jadi port 1 yang di router 2 itu mengarah ke router 1 maksudnya ya. Dan print. Nah, kemudian IP address kita belum setting, IP root kita belum setting, IP DNS kita belum setting. Nah, ini kosong semua. Kita akan setting pakai DHCP client gitu. IP DHCP client namanya yang ada di router 2 ini ya. Print aja. Kebutuhannya apa? Add interface, kita setting interface-nya. Yang di router 2 yang mengarah ke Ether 1 kan port 1. Ether 1. Nah, ini. Tab lagi, kita tambahkan add default route-nya yes. Nah, oke, terus enter aja. Coba kita print. Nah, di sini masih belum bisa connect karena ini posisinya ke disable ini. Ini lihat masih ada tanda silang. Jadi kita set no disable no. Nah, print. Nah, sudah ke enable sekarang. Nah, otomatis langsung ke dapat IP 192.168.100.254. Kita coba tes. Kita coba tes IP address-nya. Nah, langsung dapat dia dinamik ke arah router 192.168.100.254. IP read-nya coba kita cek. Dia akan dapat juga 100.1 sesuai dengan alokasi IP address yang dari router 1 yang ada di port 2 tadi yang menuju ke router 2. IP DNS, nah, IP DNS, sorry. Nah, ini langsung dapat juga. Ping detik.com kita coba. Sudah bisa. Oke, berhasil ya. NAT-nya, nah NAT-nya belum masih kosong. Biarin aja karena kita hanya setting dari router 1 memberikan DHCP server dan router 2 menerima DHCP client. Oke, itu saja. Silahkan dipraktekkan. Semoga bermanfaat untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.